Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Di luar sana yang perlu dan patut diapresiasi, dan akhirnya ada film tentang ayah yang berisi dan juga penuh haru gitu. Bahkan aku sebagai pemain ngerasain banget sih film ini tuh relate banget sama anak-anak dan orang tua di luar sana gitu. Menerima tawaran film Panggil Aku Ayah awal pertama kali itu ditawarin tahun lalu 2024. Waktu itu dibilang bahwa akan ada film tentang ayah. Judulnya belum dikasih tauin, tapi mainnya udah dikasih tauin sama Om Ringo dan Bang Boris. Aku pikir ini film komedi karena dari SMP pemainnya, wah ini film komedi nih. Tapi ternyata ada juga komedinya, cuman lebih kuat di drama keluarganya sih gitu. Jadi gado-gado lah film ini, makanya aku langsung say yes gitu. Pound ya? Iya, Pound. Aku ternyata family issue itu sepertinya di negara Asia itu tidak jauh berbeda ya. Bagaimana kemudian relasi antara bapak, anak, dan ibu itu begitu dikemas dengan sangat baik dan diceritakan dengan baik di film Pound. Dan semoga sih Panggil Aku Ayah juga bisa memberikan hal yang sama kepada para penonton sih, dengan versi lokalnya yang konten lokalnya yang mungkin relate dengan kita. Sebenarnya no spoiler gitu karena ceritanya nggak bisa aku share. Intinya hubungan chemistry kita, aku sama Tante Sita di sini sebagai ibu dan anak itu benar-benar dibangun secara organik sekali sih sebenarnya, karena Tisa itu pemain yang luar biasa bagusnya. Jadi ketika bertemu tuh kita sepertinya langsung masuk aja gitu ya, langsung ke situasinya, dan itu mudah-mudahan saya juga bisa memberikan hal yang sama kepada Tisa sehingga Tisa juga bisa memainnya. Gimana ya, lagunya ada di film ini? Nangis juga. Aku belum nonton, aku bahkan nanti malam aku bakal nonton. Tapi dari waktu awal dikasih tahu bahwa lagu Tegar akan menjadi latar belakang dari cerita film ini gitu, baik dari tahunnya ataupun dari segi emosional karakternya gitu, aku wah kok bisa lagu aku ya gitu. Itu bener-bener kayak dari ratusan ribu lagu yang ada di Indonesia gitu, aku merasa sangat beruntung gitu. Aku bilang sama Teh Meli lagu kita jadi ini loh gitu, jadi film ini gitu, kita harus nonton pas nanti filmnya gitu. Dan kita bersyukur banget, kita nggak pernah tahu juga karya mana yang bakalan sampai kapanpun juga, tapi itu adalah sebuah bukti bahwa karya itu tidak lekang oleh waktu, bisa dirasakan oleh berbagai generasi gitu ya. Dan kemudian akhirnya sekarang Sita sama Tisa, Sita dan Tisa, benar juga ya, Sita sama Tisa nyanyiin ulang lagu ini gitu. Jadi buat aku kayak wow, ini lagu Tegar ini memang banyak sekali ininya ya. Sebenarnya mungkin nanti kalau lihat di filmnya juga kita bisa melihat betapa sosok Rosa itu di lagu Tegar di tahun itu tuh sangat fenomenal gitu. Sehingga banyak itu sebagai penanda juga bahwa banyak sekali penggemarmu gitu loh, dari dulu gitu. Jadi Masya Allah. Aduh, terima kasih banget. Aku terima kasih banyak, terutama buat buat Visinema ya. Dan dari semua jajarannya, dari eksekutif produser, sutradara, penulis gitu, dan teman-teman aktor yang udah mau dan menerima lagu Tegar ini. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah lagu ini dinyanyikan lagi sama mereka berdua gitu. Jadi kayak semoga berkenan ya. Mantap sih, pasti mantap. Gila, ini suaranya gila banget juga nih berdua nih. Kalau Tisa berapa kali ya lagu aku? nggak, aku tuh bingung, semua filmku pasti soundtracknya Ada tahu. Semua film aku Atas Nama Cinta tuh sama apa ya? Cinta Fitri. Cinta Fitri, oh iya Cinta Fitri, terus sama kemarin Norma, juga ada iya. Norma, dia juga lagu aku juga gitu. Jadi Long lasting lah suara Film ini menyampaikan pesan apa sih yang disampaikan? Film ini menurut aku ya yang tadi aku bilang, apresiasi untuk seluruh orang tua di luar sana, khususnya ayah yang mungkin selama ini tuh kadang kita sering
menganggap remeh, mensepelekan perjuangannya gitu. Nah di film ini tuh kita akan mengangkat bahwa apa ya, sosok ayah itu sangat berarti sih buat aku, buat semuanya sebagai anak gitu, bahwa tanpa mereka tuh gak ada semangat yang kita punya gitu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, film ini semoga bisa menggambarkan bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh para orang tua, ayah, ibu, itu adalah sebuah pengorbanan mungkin dalam diam gitu ya, sehingga kita para orang tua melakukan apapun yang dilakukan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan tentu saja semoga film ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa itulah yang dilakukan oleh para orang tua kita gitu. Yes. Adegan yang paling menguras emosi pada saat aku mencari sosok orang tuaku yang sebenarnya itu siapa gitu. Di usia-usia remaja, di usia-usia segitu kan lagi kayaknya butuh ya kasih sayang dari orang tua gitu. Di saat teman-teman lain bisa datang ke sekolah, bisa pergi ke mall bareng orang tuanya, tapi Intan, aku yang berperan sebagai Intan tuh harus punya perasaan kehilangan dan kesendirian gitu dari orang tuanya gitu. Jadi aku ngerasa, wow, Intan ini perjuangannya berat banget loh untuk untuk seusia itu gitu. Jadi aku ngerasa itu scene yang paling berat sih dalam aku mencari ini siapa orang tua aku, mana nih, kemana nih gitu. Biasanya persiapannya ngapain aja sih, kayak sama di dulu Enggak, aku nggak pernah kayak metode-metode, maksudnya bukan nggak pernah, nggak punya, jujur sekarang nggak punya metode-metode ya Bu. Yang penting hubungan antar lawan main, chemistry-nya dijaga, kita ngobrol, Juga pemahaman karakternya bener, juga ya, dan situasinya bener, ya. komunikasinya kayak gimana nih, mau dibikin apa adegannya gitu, nanti ngalir gitu aja pada saat action. Pastinya dong, pastinya, karena kan ya namanya dari judul aja tuh udah bikin kita merecall memori soal ayah ya gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget pelajaran, banyak banget arti sosok ayah yang diangkat dari film ini. Pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya kayaknya semua menguras emosi, tapi mungkin kalau dari sisi karakter Rosanya mungkin ini paling sedih buat saya lakukan selain bertemu dengan Intan besar adalah ketika melihat Intan bahagia dengan Bang Tatang dan Bang Deddy. Maaf ini mungkin spoiler, tapi itu buat saya rasa Rosa pasti sangat antara bahagia tapi juga sangat sedih karena ya mungkin bukan dia yang ada di situ. Gitu sih. Oke. Buat teman-teman semuanya, Ya. jangan lupa nonton film. Panggil Aku Ayah mulai tanggal 7 Agustus tahun 2025 hanya di bioskop-bioskop, nggak hanya sih, di semua bioskop-bioskop kesayangan kita. Kita rasakan kasih sayang ayah di dalam menonton film Panggil Aku Ayah. Makasih kakak. Bang Tatang. Nonton. Saya nggak berani dong kalau bilang enggak. Enggak, tapi nonton, beneran nonton. Menarik, pemeran utamanya itu saya mengagumi sekali. Saya tuh nonton, yang membuat saya nonton drama Korea itu film Reply 88 tuh. 1988. Oh iya, 88 lah gitu. Iya, oke. Gara-gara dia dan akhirnya keren sekali. Terus pas ada film Pawnnya akhirnya saya nonton, dikasih tahu sama Boris nonton di mana, berlangganan ya emangnya. Iya. Langganan terus nonton dan menarik. Tapi yang saya rasain kalau penagih utang dan segala macam, saya nggak tahu ya, di Indonesia tuh banyak gitu penagih utang. Jadi relate-nya tuh, relate-nya sama Indonesia, karena mengenai penagih utang di sosial media kadang-kadang banyak video viral tentang debt collector yang ngambil mobil, motor, Menjalankan tugas. dan lucu sekali kalau misalnya film ini juga dibuat dengan budaya kita, terus dibuat lebih humanis tuh kayaknya aku jadi rasanya kerasa manis ya gitu. Makanya dari nonton itu tuh kayak ini Indonesia sekali ya sebenarnya gitu. Jadi paham kenapa film Korea juga banyak disukain sama kita semua, karena punya budaya Asia yang nggak terlalu jauh gitu sama kita. Iya. Menangis, menyedihkan filmnya gitu, sedih filmnya, gitu, terharu gitu. Tapi nonton sih nonton. Kayaknya Boris sudah ada bonding banget ya sama Misha sampai tadi ngedengerin dulu sama kita aja langsung. Kita nggak tahu ya kalau saya, mungkin kita berdua juga merasa beruntung banget punya lawan main si Mei Shalin ini.
Dia kalau kategori anak-anak mature. Iya. Matang, kayak nggak syuting sama anak-anak, dia kayak orang dewasa, syuting. Nggak pernah ngeluh. Iya, nggak pernah ngeluh, istirahat. Ada improve dialog dari sutradara, disampaikan oleh tim Astrada, langsung bisa. Jadi kayak bukan anak kecil dah dia gitu. Jago dia mah gitu. Jago, canggih. Jadi kalau dibilang generasi berikutnya nanti akan luar biasa, salah satunya ya Echa ini. Nama Mei Xiaolin inilah sepertinya. Dia punya segala Cuek macam. aja dia ya kan. Gitu. Kamu sendiri gimana? Akhirnya selalu melekat banget dengan peran sosok ayah. Karena gue aslinya bapak-bapak gue. Gitu, karena gue aslinya bapak-bapak, gue punya 2 orang anak gitu. Kalau dulu ya nggak pernah ada tuh peran-peran ayah nyamper ke gue karena lewat muda ya dulu ya. Iya. Pacaran putus, diputusin mulu. Iya kan bisa ya, hubungannya berakhir udah, nggak usah siapa yang mutusin, siapa yang diputusin. Iya, nggak cocok aja gitu. Jadi pas sekarang ngerti rasanya jadi ayah itu seperti apa, ngerti apa yang mau disampaikan, ngerti kenapa ada orang mau melakukan apa saja buat anak kecil yang dia cintai gitu. Dan gue rasanya ngerti. Dan kalau misalnya apakah gue membatasi ataukah gue memang memilih peran ayah, enggak juga. Cuman kalau setiap ditawari peran jadi ayah tuh buat gue tuh selalu menarik gitu, karena kehidupan gue sehari-hari ya itu. Dan Perlu susah untuk bisa mengambil bukan nggak perlu mendalami lagi gitu, tapi kan ini kan harus ngobrol lagi sama Boris, sama semua, curhat tentang anak masing-masing tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi ayah tuh kayak misalnya gitu, kayaknya nggak ada lah ya. Setiap ada seorang ayah yang bilang saya ada ayah yang baik tuh bohong gitu. Ayah yang beneran baik sih yang bisa ngomong cuman anaknya, pasangannya, karena seorang ayah tuh nggak kayak males gak kalau ada orang cantik, saya tuh cantik kan, males ya ngaku-ngaku gitu. Sama aja seorang ayah juga gitu, nggak pernah menyadari apakah dia sebenarnya baik atau enggak. Yang dia tahu adalah saya mau berusaha, nggak berhenti berusaha untuk terus melakukan yang terbaik buat anaknya gitu ya. Dan fun fact-nya si Mang Dedi ini kan saya ngobrol-ngobrol, pengen banget punya anak cewek sebenarnya. Jadi makanya kalau ketika ketemu si Fasil itu gemes gitu, off cam juga gitu, lagi off cam juga gemes. Saya tuh selalu suka dengan ide orang-orang bilang cinta perempuan, cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya. Itu buat saya kayak romantis banget. Kata-kata paling romantis, paling terpuncak ya. Sendiri mungkin ngatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Yang apa? Ngatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Sekolah kan udah sekolah belum? Sekolah baru masuk ya. Sekolah kan baru masuk. Iya bener, baru masuk, dia baru kelas 1 umur 6 tahun. Mamanya jadi pas syuting belum sekolah. Satu pilihan, lebih senang mengkatang atau Dedi? Waduh. Punten, Mang. Iya nggak apa-apa. Aku enggak nih. Udah di brief, Mang. Udah di brief, oke. Kenapa Mes? Kenapa Cak? Kenapa? Karena kalau Mang Katang itu, kalau aku belum makan nasi, belum makan ayam yang makanan berat-berat, terus aku pengen makan donat, gak dibolehin. Kalau Mang Dedi boleh. Karena saya yang penting bahagia. Saya bad cop-nya. Iya, dia kalau ngemil-ngemil gitu, Eca udah makan nasi belum? Udah makan ini belum? Nggak boleh. Jadi dia agak nggak suka sama saya. Tapi nggak bosan kan sama mengkatang Dedi? Seneng. Saya mah yakin lah beberapa tahun lagi Eca akan ada banyak di film-film yang luar biasa lah. Kalau seneng promoin dong. Kita ini film apa, tayang tanggal berapa, di mana diputernya? Oke. Jangan lupa nonton film Panggil Aku Ayah Ya. tanggal 7 Agustus 2025 di mana? 2025 di bioskop.